Kadang-kadang kita hanya berpikir bagaimana cara mengatasinya, itu saja, tanpa kemudian menghubungkannya, memohonkannya kepada Allah. Saat kita berjalan, saat kita di rumah, berdoa itu kadang-kadang hanya sebatas pada saat kita lagi sholat atau seusai sholat. Di luar itu tidak ada doa. Harusnya tidak begitu. Harusnya memang tidak begitu. Kan kalau kita lihat bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ajarannya, keluar rumah ada doanya, masuk rumah ada doanya, masuk masjid berdoa lagi, keluar masjid berdoa lagi, mau pergi ke jamban, ke WC, toilet ada doanya, keluar juga iya, masuk pasar juga iya, kemana-mana berdoa. Kita kadang-kadang karena jauhnya, kadang-kadang sendiri ya, masing-masing punya pengalaman pribadi ya, pengalaman rohani yang berbeda-beda ya. Kadang-kadang bingung aja sendiri, bingung mana dia. Timbul begitu ketika kita mengatakan gimana dia. Berhenti sampai di situ saja, tidak mengembalikannya kepada Allah, ini menunjukkan jauhnya diri kita, batin kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita seperti tidak punya sembahan, tidak punya Allah, seperti manusia tidak bertuhan. Ketika kita tidak berdaya menghadapi sesuatu, ucapan paling tidak adalah mengakui kita tidak punya kuat, tidak punya kekuatan untuk menghadapi semua apa persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dalam menyelesaikannya, mengapakan semuanya, kecuali kalau Allah memberikan. Kalau Allah memberikan pertolongan, bimbingan, taufik. Harusnya selalu begitu. Musibah kita ini akan berangkat kemana-mana, akan di zaman apa namanya pandemi seperti ini. Kalau pergi-pergi jadi khawatir dan takut ya. Dia sangat khawatir. Kadang-kadang kita pergi juga dengan dalam keadaan penuh kekhawatiran tadi. Iya, boleh kita berkhawatir, berjaga-jaga. Tapi sampai berhenti sampai pada kekhawatiran saja, itu bukan ciri dan kesempatan. Yang beriman ya ketika sudah begini, tapi juga harus pergi karena darurat. Berdoa kepada Allah. Kemudian dari musibah yang terjadi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un dekat kepada Allah, memohon kepada Allah. Toh semua apa yang ada ini berpengaruh atau tidak kepada kita sangat tergantung kepada kehendak Allah, izin dari Allah. Bergantung kepada itu. Para hadirin jamaah sekalian, di antara doa yang selalu beliau baca pada saat beliau usai berzikir itu adalah usai bermajlis adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau meriwayatkannya dari sumber Khalid bin Imran bin Abi Imran, dari Abi ibnu Imran, beliau berkata, "Qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u bi haula'i kalimat bi ashabihi." Jarang sekali
Jarang, artinya sering. Jarang sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari majelisnya, jarang sekali tidak berdoa, seringnya berdoa dengan doa berikut. Beliau selalu berdoa. Doanya adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib dunya Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mabdagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ini doanya Masya Allah, doa yang sangat luar biasa. Patut kita miliki, setidaknya setelah kita jelaskan ini, bahasa Indonesianya sudah kita pahami. Sekali lagi, kalau kita berdoa, kalau kita tidak bisa menghafal bahasa Indonesia kan tidak. Bahasa kita jadikan dia bahasa Jawa. Karena ini adalah permohonan umum, doa umum. Ungkapan dengan bahasa Arab, dengan bahasa dari Nabi SAW tentu lebih afdal, lebih bagus karena memang demikian redaksinya begitu sangat indah, penuh dengan adab, penuh dengan etika. Maknanya begini, pertama, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, jadikanlah bagi kami, untuk kami ya Allah, bagian. Anugerahkan kepada kami ya Allah bagian min khasyatika, bagian dari rasa takut kepada Engkau yang disertai dengan penuh rasa takut ini. Anugerahkan kepada kami ya Allah rasa takut yang penuh dengan rasa takut kepada Engkau. Anugerahkan kepada kami ya Rabb rasa takut yang penuh rasa takdim kepada Engkau ya Allah, yang bisa mencegah kami untuk tidak bermaksiat kepada Engkau. Memohon kepada Allah. Takut itu dalam bahasa Arab ada dua. Pertama, khosyah. Khosyah yakhsha. Khosyah. Yang kedua, khauf. Kalau khosyah dari kata para ulama itu lebih khusus daripada khauf. Kalau khauf itu kita ada harimau itu ya, takut kita. Takut tapi tidak mengagungkannya. Nggak mengagungkan pada harimau itu. Takut iya. Tapi kalau khosyah, takut tapi penuh dengan rasa hormat. Takut dengan penuh rasa ta'zim, mengagungkan, rasa sangat mencintai, rasa tidak punya harga diri. Nah, itu khosyah. Beda dengan khauf, yang takut yang terbiasa. Anak-anak mau keluar rumah di malam hari takut, itu khauf namanya, bukan khosyah. Tapi kita takut kepada Allah. Allah itu siapa? Yang punya kekuasaan segala sesuatu. Dia yang punya surga. Dia yang bisa memasukkan orang ke neraka, memasukkan orang ke surga. Dia yang bisa menyesatkan, dan dia yang bisa memberi petunjuk. Dia yang bisa membahagiakan. Dia pula yang bisa mencelakakan, menyengsarakan. Dia pula pemilik segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. Dia yang maha berilmu, yang maha hebat, yang maha agung, maha besar, maha mulia. Ini namanya khosyah. Nah, Rasulullah memohon kepada Allah agar dianugerahi, selalu dianugerahi takut yang disertai dengan doa.
Takzim kepada Allah itu berarti kita kalau orang yang punya khasyah ini ketika melihat perintah Allah atau melihat larangannya, karena ada takut yang disertai dengan ta'zimnya kepada Allah, pada saat menyikapi perintah atau larangan itu, kalau perintahnya disikapinya dengan rasa patuh, dengan penuh rasa takutnya kepada Allah. Kalau tidak melaksanakan perintah, Allah tidak meridhai. Kalau tidak melaksanakan perintah ini, Allah tidak mengampuni. Allah tidak merahmati. Sama ketika ada larangan Allah, sangat-sangat takut kalau dia tidak bisa menjauh, tidak bisa menghindarinya, tidak bisa menjauh darinya, tidak bisa meninggalkannya. Nah, inilah yang membuat takut al-khasyah seperti inilah yang membuat orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat seseorang jauh dari larangan. Takut seperti ini diperoleh dari ma'rifatnya kepada Allah. Beriman kepada Allah, dipelajari sifat-sifat Allah, nama-namanya, keagungannya, kemuliaannya, kesempurnaannya, dipelajari, dihayati, direnungkan, diucapkan, diikrarkan. Tanamlah rasa takut. Maka apapun kemudian yang menjadi larangan Allah, kalau takutnya sudah besar dalam jiwa seseorang, maka orang itu tidak lagi. Tapi kalau tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah lepas dari perbuatan maksiat. Oleh karena sedemikian rupa takut ini luar biasa pengaruhnya bagi diri kita. Takut kepada Allah, khasyah kepada Allah itu sangat luar biasa pengaruhnya pada diri seseorang dalam ketaatannya kepada Allah. Maka Nabi kita selalu memohon kepada Allah. Diperdengarkan beliau itu sengaja ketika berdoa itu sahabat-sahabatnya mendengar. Jadi nggak hanya sendiri gitu, mendengar sampai hafal para sahabatnya. Lalu disampaikan oleh sahabatnya kepada kita. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW kalau seusai dari majlis beliau itu beliau membaca Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, anugerahkanlah bagian dari rasa takut kepada Engkau ya Allah kepada kami. Ya, rasa takut yang membuat kami ya Allah tidak mau melaksanakan perbuatan maksiat. Ini menunjukkan takut kepada Allah itu menunjukkan kekuatan iman. Lurusnya iman seseorang, sempurnanya iman seseorang, yaitu sempurna membuat orang ini rajin melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian sangat-sangat jauh dari larangan-larangan. Allah menjanjikan kepada orang yang punya sifat seperti itu surga. Waliman khafa maqama rabbih jannah. Bagi orang yang takut akan keburukan, dia jaminannya adalah surga. Dalam surat Al-Mulk dan dalam surat Al-Bayyinah, jannatu adn, surga adn. Surga jannah, surga Aden itu sudah disiapkan oleh Allah. Yang dimana di situ keridhaan Allah, di situ ampunan Allah, di situ rahmat Allah, udah disediakan untuk siapa? Dan kalimat khasyah. Itu untuk orang yang sudah takut kepada Allah, punya khasyah, punya rasa takut yang disertai dengan ta'lim tadi kepada Allah.
Jaminan udah. Kalau orang mukmin sudah punya sifat khosyah kepada Allah, jaminan surga dalam. Dan dapat jaminan dari Allah. Dalam surat Al-Mulk. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun. Sesungguhnya innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut dengan penuh rasa takjubnya kepada Tuhan. Untuk mereka adalah dalam keadaan gaib, dalam keadaan dia tidak ada orang dan siapa, cuma hanya dirinya dengan Allah. Di kantor, orang yang punya jabatan kan bisa berbuat apa saja untuk kepentingan diri, halal atau tidak halal. Tapi bagi orang yang punya takut kepada Allah, takut yang membuat dia tidak mau berbuat maksiat, maka segala ada apapun yang menggiurkan bagi dirinya, yang nafsunya di situ tertarik, tapi takutnya kepada Allah membuat dia tidak mau melakukan apa yang tidak diridhoi. Karena itu Allah menjanjikan kepada orang yang innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya, serius, sesungguhnya, bukan main-main, sungguh bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gaib itu, dalam keadaan tidak ada siapa. Dia takut kepada Allah. Kalau ada orang kayak begini, banyak begini, orang nggak bisa berbuat maksiat, malu. Tapi kalau nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang lain, yang ada cuma Allah. Tapi bagi orang yang takut kepada Allah, tidak akan melaksanakan perbuatan itu. Maka untuk orang lain seperti inilah ampunan. Dapat ampunan dari Allah. Wa ajrun, dan pahala yang sangat mulia, yaitu surga. Nah, oleh karena sedemikian rupa khosyah Rasulullah SAW, dan kita memang yang pantas untuk menjadikannya sebagai ya Allah, anugerahkan kepada mereka takut kepada Engkau, takut yang diwarnai dengan rasa takut kepada Engkau, yang membuat kami tidak mau melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ini dari sini dapat bisa diketahui orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang gampang berbuat dosa, berbuat zalim, membunuh, mencuri, menghina, riba, semua itu mudah dilakukan karena tidak punya rasa takut. Menunjukkan iman kepada Allah bukan disebut tidak ada, hampir padam dari dalam hati, hampir padam. Saya sudah lama tidak melihat untuk televisi. Di rumah pun tidak ada televisi, ada tidak pernah dilihat lagi karena sibuk dengan urusan-urusan saya. Tadi di rumah di sini melihat TV One di apa itu acara ungkap kasus apa itu ya. Masya Allah, sepasang kekasih yang jadi pelajaran di sini betapa mudahnya orangnya. Sepasang kekasih, namanya nama muslim semua ini dua-duanya. Kekasih melakukan tindak kejahatan yang luar biasa. Begitu dengan mudahnya laki-laki dan perempuan ini. Apa tindak kejahatan? Memeras harta orang dengan cara yang sangat-sangat keji luar biasa. Jadi si perempuan ini mungkin sudah dirancang oleh perempuan, sengaja mendekati laki-laki direktur apa gitu ya, masih muda, umur 32 tahun. Ya. Didekatin lah gitu, dekat-dekat, akhirnya mau tergoda lah si laki-laki. Nah, tapi sudah direncanakan ini harus dibunuh untuk dikuras hartanya.
Hanya berjanjilah di suatu apartemen, kita punya apartemen itu apartemen atau hotel. Terus akhirnya masuklah mereka berdua ke dalam itu. Nah, saat mereka sudah ingin melakukan hubungan, laki-lakinya ini, pasangannya yang kejahatan ini tadi, itu memang sudah sembunyi di dalam WC, kamar mandi. Nah, sudah. Nah, pada saat dia sedang asik berdua, keluarlah laki-laki itu memukul si laki-laki itu sampai mati. Nah, dipulas semua apa namanya ATM-nya, semuanya sudah tahu. Hartanya ini tahu. Setelah itu bingung itu mana nih? Hanya cari apa namanya cari alat, dia berpikir sepakat barangnya sudah dimutilasi, dipotong-potong, dibungkus, ditaruh di situ, mau keluar nggak bisa, ditaruh di dalam suatu tempat. Hanya dia sewa ini di Jakarta, lalu sewa apartemen di dari hasil kejahatan ini nguras kekayaan apa namanya harta yang milik yang ini, sewa apartemen di sini, apartemen di Margonda di situ. Terus sampai akhirnya ada bau nggak sedap tuh di apartemen sama dia di Kalibata City ya. Nggak sedap, akhirnya diungkap ternyata ini ada mayat dalam bungkus plastik. Cari, ada yang kehilangan keluarga, cari, ternyata si laki-laki. Yang saya maksud sini adalah betapa begitu perempuan dengan laki-laki sama-sama sudah hilang ini rasa, hilang apa udah, yang penting bersenang-senang bisa dapat duit walaupun dengan mencincang orang. Sampai sedemikian kejinya perbuatannya. Kalau orang ini masih punya iman kan nggak bakal melakukan. Ini nampak jadi fenomena. Ini satu tindak kejahatan, yang warna-warna kejahatan yang lain itu masih banyak lagi. Orang sudah tidak punya rasa. Karena itu menghina agama iya, menghina ulama iya, membunuh ulama iya. Udah agama udah dianggap apa, udah jangan salah. Agama sudah nggak dianggap lagi, orang sudah banyak tergiur dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang dicapai oleh manusia. Sudah tidak mengindahkan lagi aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Amerika Serikat, itu pemuda-pemudanya. Jadi yang ke gereja-gereja itu orang yang tua-tua yang sepuh-sepuh kayak kita. Kayak pemuda-mudanya udah pada habis. Akhirnya ketika punah orang yang sepuh-sepuh kayak kita ini, gerejanya kosong. Akhirnya banyak gereja berubah fungsi, dibeli oleh masyarakat muslim. Jadi, ada Pak, generasi sudah jadi manusia tidak percaya kepada Allah. Nah, yang seperti ini liberal, yang seperti ini menjangkit ke kita di Indonesia. Yang di sini kita masyarakat agamis, tapi dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang seperti itu di perguruan tingginya, dan berbagai macam pemikiran dipelajari. Akhirnya lahir manusia itu. Kan kemarin mendengar video dari salah satu petinggi PKS, yang pertama UI yang tadinya peraturan ini tidak membolehkan mahasiswanya untuk demo lah apa ya akibat praktis, kemudian dicabut. Yang belum dicabut itu di situ ada peraturan boleh bagi mahasiswa melakukan seks antar sesama mereka, tapi dengan seks yang sehat. Yang sehat itu yang tidak ada kekerasan, tidak ada paksaan. Itu boleh. Sampai anggota DPR ini kemudian menyuarakan minta itu supaya dicabut.
karena sudah meresahkan para orang tua. Sampai seperti itunya nggak ada yang seperti itu. Ya kita mungkin karena nggak tahu berita, nggak banyak mengetahui tentang itu. Ya kita nggak tahu. Nah akhirnya kan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pandemi ini diantaranya adalah untuk mengingatkan manusia. Maka bagi kita yang masih beriman, doa yang tadi dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai bangkit dari majelisnya, mengakhiri majelis beliau, sangat-sangat kita yaitu memohon takut kepada Allah, dianugerahi sifat takut, dianugerahi oleh sifat. Dalam doa yang lain Rasulullah SAW pun berdoa, doanya pakai kata-kata khauf, bukan kata-kata khusyuk. Allahumma ja'alni minka khaifan. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang selalu takut kepada memohon kepada Allah. Sebagaimana kita kan wajib mencintai Allah. Sangat-sangat wajib mencintai Allah. Tidak bisa mencintai Allah, dosa besar. Karena kita manusia juga berusaha, kadang-kadang tidak bisa, dan belum ada target-target yang khusus. Bahkan yang berusaha untuk bisa cinta kepada Allah itu tidak bisa mencapai cinta yang sesungguhnya kepada Allah. Doa. Rasulullah pun berdoa. Doanya, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, hamba memohon kepada Allah bisa mencintai. Hamba memohon kepada Allah bisa mencintai. Dan mencintai siapapun orang yang mencintai. Nah ini juga mencintai siapapun orang yang mencintaimu ya Allah, ini jadi ukhuwah itu. Hasilnya adalah ukhuwah. Orang ketika ada perbedaan bukan perbedaannya yang dilihat, tapi orang ini cinta enggak kepada Allah. Kalau menyelesaikan perbedaan pun kemudian penyelesaiannya bukan lagi dengan emosi. Tapi bingkainya adalah bingkai ukhuwah, bingkai cinta kepada Allah. Nah, doa hamba memohon kepada Allah untuk mencintai. Dan mencintai siapapun orang yang mencintai. Dan cinta kepada amal yang membuat diriku makin bisa mencintai. Pendek doanya dan mencintai. Oh, ini minta takut kepada Allah. Ini yang bagian yang kedua. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata. Anugerahkan kepadaku ya Allah sifat atau sikap taat. Sikap taat. Kita kan berusaha untuk taat ya kepada Allah. Kita pengen, tapi keinginan setiap kita susah itu terrealisasi. Kadang-kadang iya sehari kita taat, sebulan kita taat, ternyata nggak bisa istiqomah untuk taat itu. Padahal kita ketika ingin taat itu ingin taat terus menerus. Tapi ya manusia, yang namanya manusia penuh dengan kelemahannya. Ada godaan inilah, ada malas lah, ada macam-macam, ada pikiran ini, pikiran itu, menggoyahkan ketaatannya kepada Allah. Apalagi yang tidak punya keinginan, yang tidak pernah merancang bagaimana dirinya taat kepada Allah. Nggak pernah risau kalau dirinya tidak menjadi orang yang taat kepada Allah. Bagaimana bisa taat kepada Allah? Nah, maka doanya di sini adalah wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannah. Ya Allah, anugerahkan kepada sifat taat selalu kepada Allah. Taat yang bisa mengantarkan ke surga-Mu.
anugerahkan ketaatan kepada Allah. Ketaatan yang bisa mengantarkan diriku ke surga. Ya. Artinya taat kepada Allah itu bisa jadi sebab untuk mendapat ridho Allah dan bisa mengantarkan kepada surganya yang memang ya surga itu disediakan untuk orang-orang yang man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang sukses. Kesuksesan yang sangat besar yang dia peroleh. Ini yang kedua. Ini juga menunjukkan bahwa kita beragama ini harus benar-benar kita seriusi, kita usahakan. Di antara usaha kita adalah bentuk usaha kita sampai kita belajar berdoa kepada berdoa untuk bisa menjadi orang yang taat, orang yang mematuhi tadi yang sudah diketahui perintah Allah, perintah Rasulnya, bagaimana bisa dilaksanakan taat. Yang dilarang bagaimana bisa dicegah, dijauhi. Taat. Kemudian setelah kita taat, bagaimana kita bisa istiqomah terus. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah luar biasa. Sudah jadi nabi, bimbingan dari Allah, orang yang paling taat. Berdoa terus, mungkin rahasia beliau, kenapa beliau selalu taat, tegar terus, bersemangat terus, tidak pernah menyerah. Doa-doanya yang selalu menghiasi kehidupan beliau, waktu-waktu beliau, sela-sela beliau dimanapun beliau berada. Doa. Ini yang kedua. Yang pertama mohon takut kepada Allah, takut yang disertai rasa malu. Jadi bukan hanya sekedar takut, tapi penuh dengan ta'zim. Yang kedua, taatan sikap taat. Kita jadi orang yang taat. Yang kedua, yang ketiga, ini juga insya Allah luar biasa. Perlu mujahadah yang keras dari kita. Wa minal yakin. Kepada Allah. Keyakinan, bagian dari keyakinan itu anugerahkan. Keyakinan yang bagaimana? Ma tuhawwinu bihi alaina musibah masal. Keyakinan ya Allah, yang dengan keyakinan itu engkau menjadikan setiap musibah-musibah yang terjadi ini ya Allah, bebannya musibah-musibah semua yang kau timpakan seluruhnya itu ya Allah kepada kami jadi ringan bebannya, hempasannya, benturannya. Ketika kita kena musibah tidak terasa berat. Musibahnya besar, musibahnya luar biasa, tapi bisa menghadapinya dengan sabar. Kan ini ringan ini. Nah, ini yang bisa membuat orang tabah, tegar dalam setiap musibah yang menimpa adalah keyakinan. Keyakinan itu di atas iman tingkatannya. Lebih tinggi daripada tingkatan iman. Kalau iman itu percaya. Kalau iman itu membenarkan. Oh iya, saya benarkan ini hijau-hijau gitu. Tapi kalau keyakinan, ya membenarkan sampai seperti melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi sudah jelas, sejelas-jelasnya. Nah, kepercayaan yang sampai seperti itu disebut keyakinan. Di mana dalam keyakinan itu sedikit pun tidak ada keraguannya. Sedikit pun tidak ada keraguannya sama sekali.
tingkatan iman yang paling tinggi itu adalah keyakinan, yakin. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan al-yakin al-imanu kullu. Yakin itu ialah iman, semuanya itu keyakinan. Keyakinan. Lihat para sahabat Nabi. Ini sebelum saya jelaskan tentang itu, ungkapan selanjutnya, iman yang disebut keyakinan itu adalah iman yang tidak punya keraguan sedikit pun di dalamnya, nggak ada ragu apapun, nggak ada setengah-setengahnya. Maka yang gaib seperti surga, neraka, kiamat, bagi orang yang punya keyakinan itu persis seperti sudah ada, kelihatan, nyata. Tentang neraka dijelaskan dalam Al-Quran seperti ini, neraka. Dalam hadis Nabi begini siksa-siksa di neraka. Tentang surga itu begini kenikmatan. Isinya begini, buahnya begini, surganya begini, tamannya, surganya ini dan itu. Tentang hari kiamat, nanti hari kiamat berbagi itu yang seperti ini, yang beriman begini, yang kafir begini, yang itu semuanya. Itu sampai seakan-akan orang itu melihatnya, dan itu yang menjadi keyakinannya, menjadi kepercayaannya. Tidak ragu dia di situ. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ulama yang terkemuka beliau mengatakan, lau annal yakin waqa'a fil qalb, andaikan keyakinan itu sudah jatuh tertanam dalam hati seseorang, la tarastiyaqan minal jannati uruban wa uruban minan nar. Niscaya hati ini akan terbang karena sangat rindu kepada surga, terbang jauh rindu kepada surga, dan lari dari api neraka. Nah, itulah gambaran tentang keyakinan. Di mana para sahabat Nabi, kalau sudah bersama Nabi, itu mereka khusyuk, seakan-akan kata mereka melihat surga. Neraka itu kelihatan, surga itu kelihatan. Tapi pas pulang kata mereka, terus kami pulang ke keluarga, istri bercengkrama di situ. Kami sibuk dengan urusan-urusan hewan-hewan, kami lupa ya Rasul. Tapi ketika pas datang kepada engkau, surga itu nampak sekali, neraka itu tampak sekali kelihatan. Ini menggambarkan keyakinan. Ini yang keadaan seperti ini kemudian yang dikeluhkan oleh Hanzalah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu bersama Abu Bakar As-Siddiq. Tadinya Hanzalah datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, Hanzalah ini munafik. Munafik Hanzalah ya Abu Bakar. Abu Bakar tahu siapa Hanzalah, orang yang taat, orang yang tiba-tiba datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, Hanzalah jadi munafik. Hanzalah jadi munafik. Celaka. Apaan tuh Hanzalah? Kenapa kamu katakan begitu? Wahai Abu Bakar, kenapa saya katakan demikian? Karena saat saya bersama Rasulullah, kita bersama Rasulullah, mendengarkan nasihatnya, mendengarkan wejangan-wejangan beliau, surga itu benar-benar tampak sekali. Neraka itu benar-benar di hadapan mata. Tapi pas saya pulang ke keluarga, pulang kemudian mengurusin ternak-ternak, semuanya lupa, itu nggak ada lagi. Ini kan berubah, ini kemana? Ini kan munafik. Kalau saya begitu, saya juga begitu. Celaka, ayo kita datang kepada Nabi, ngadukan permasalahan batin ini. Datanglah kepada Nabi. Keadaannya seperti itu, akhirnya Nabi mengatakan, nah itu udah, memang seperti itu, kamu manusia. Kamu manusia, kamu harus seperti itu. Kamu yang seperti ini sesaat. Walakin sah. Kalau kamu terus keadaannya seperti engkau ketika bersama Abdul selalu melihat surga, melihat neraka. La sofahat kumul malaikat. Kalian itu akan dijabat tangan oleh malaikat akan datang. Nah, maksud saya adalah di sini keyakinan. Keyakinan itu sampai yang disebut keyakinan itu adalah kepercayaan kepada sesuatu sampai kita seperti melihatnya dengan mata kepala kita. Padahal dia gaib, dia tidak pernah kita lihat.
Dia tidak pernah kita tahu. Yang kita tahu hanya informasinya, gambaran-gambarannya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Diyakini seperti apa yang digambarkan. Tidak ragu sedikit pun. Itulah namanya keyakinan orang yang dapat musibah lalu dia sabar, diampuni dosa-dosa. Allah lipat gandakan pahala sebesar-besarnya dan surga orang yang sabar. Wabasyiris sabirin, kita baca, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Itu orang yang apabila timpa musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah kembali ya kepada Allah, selesaikan semuanya kepada Allah. Terima ini takdir dari Allah, lapang dada, pasti ada pahalanya, jadi pasti Allah. Walaupun sampai ada yang harus meninggal dunia di antara keluarga, itu memang dari Allah dan itu kehendak Allah. Dan kita memang tidak kekal di dunia ini. Nanti ada pertemuan nanti di akhirat sana. Keyakinannya seperti itu. Ini namanya keyakinan. Ya. Namanya itulah keyakinan. Nah, keyakinan kepada musibah itu seperti itu dan sudah sampai pada tingkat keyakinan yang maka musibah apapun yang akan menimpa seseorang tidak akan membuat dirinya putus asa dan tidak membuat stres. Tidak membuat dia stres. Jadi teringat kepada saudara-saudara kita yang di Uighur, Cina, yang dibunuh. Setiap rumah orang Uighur sekarang itu ditempati oleh orang-orang Cina. Dijadikan babu di rumahnya budak sendiri. Sekian juta di apa katanya di apa istilahnya sekarang ya dicuci otak, dipaksa jadi komunis. Sebagian lagi ada yang melarikan diri. Masya Allah yang melarikan diri tidak bisa ketemu lagi ada dengan anaknya, ada yang tidak bisa ketemu dengan suaminya, ada orang-orang tercinta tidak bisa ketemu lagi dengan tidak ada bisa komunikasi karena yang diambil yang dia itu sudah tidak bisa tidak punya alat komunikasi lagi, apalagi di tempat yang disebut dengan tempat apa namanya itu camp gitu ya, itu tidak ada yang bisa komunikasi. Sholat pun nggak bisa sholat, kita ada kelumit saja di hukum. Tidak boleh ada sholat. Makanan, ya harus makan apa sebelum berzina, harus berzina kalau tidak disiksa. Itu. Nah, yang selama ini bercerita, ketika ada orang Indonesia yang berkunjung ke situ, Masya Allah, mereka ketika tahu ada orang Indonesia yang datang, Muslim datang ke situ, di pengungsian di perbatasan dengan Turki, dia siapkan semua makanan-makanan ala Indonesia yang tidak lumrah adanya di sana, sulit untuk bisa mendapatkan demi menghormati tamu sesama Muslim, melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat kemudian bertemu, luar biasa senangnya menyambutnya dengan hangat luar biasa. Akhirnya tamu ini bertanya, kenapa harus seperti ini menjamu kami dengan jamuan khusus kami orang Indonesia? Kami akan beradaptasi aja dengan apapun yang ada di sini. Kami tahu kalian adalah orang-orang bukan orang-orang dewasa, tapi orang-orang yang penuh dengan kesusahan. Dan pengungsian seperti ini, kenapa Anda lakukan begitu? Jawabnya, kami ingin mengamalkan sunnah, hormat pada tamu. Ingin mengamalkan sunnah Nabi, hormat pada tamu. Dan inilah cara kami untuk mendapat ridho Allah, untuk bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami, yang dengan keluarga kami yang kami cintai, di mana kami sekarang di dunia tidak mungkin, mustahil sepertinya untuk bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami yang kami cintai. Maka kami berharap dengan jamuan tamu ini, dengan melaksanakan sunnah Nabi ini, Allah berkenan memasukkan kami ke surga, lalu kami berjumpa di surga. Tidak berjumpa di dunia, sendiri.
mengungkapkan yang seperti itu, kita tidak merasakannya. Sementara mereka punya keyakinan yang luar biasa. Ketika tidak bisa berjumpa di dunia, tidak ada lain kecuali berjumpa di akhirat di surga. Untuk bisa masuk surga itu adalah dengan mengamalkan, dengan komitmen mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan keyakinan yang membuat orang tegar terhadap musibah. Tidak bisa bertemu dengan orang yang dicinta itu musibah besar. Rindu iya, kangen iya, pengen ketemu, apalagi anak. Nah, yang membuat seseorang tetap tegar hidup, tidak putus asa, optimis, adalah keyakinan, iman yang menjadi keyakinan. Iman kepada rukun iman yang menjadi keyakinan. Maka yang diminta di sini adalah keyakinan. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaib. Dan anugerahkan kepada keyakinan yang dengan keyakinan mudahkan bagi kami, gampang bagi kami semua musibah-musibah dunia ini terasa gampang, tidak berat. Ini juga yang sangat kita hal yang seperti ini sangat kita merindukan yang seperti keyakinan yang seperti ini di tengah-tengah. Memang hidup ini musibah, hidup ini cobaan, hidup ini adalah ujian, sehingga kita bisa bangkit ketika ada musibah. Kita tetap bisa bangkit, bisa optimis, tidak kecewa, karena semuanya memang direncanakan oleh Allah. Keyakinan kita semuanya itu terjadi atas kehendak Allah. Allah yang merencanakannya, tidak ada sesuatu yang terjadi dengan sendiri. Semakin kuat keyakinan seseorang, semakin tinggi tingkat keyakinannya, maka semakin tinggi kesabarannya, ketabahannya dalam menghadapi segala macam bala, segala macam musibah. Ini yang ketiga. Lalu berikutnya, doa juga untuk kita yang sudah sepuh ya. Wa Allah matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah. Ya Allah, matti'na bi asma'ina. Kita punya mata, punya telinga. Ya. Nikmat yang luar biasa. Kekuatan juga yang masih tersisa ini kan kenikmatan yang luar biasa. Modal kita untuk bisa berbuat kebaikan-kebaikan. Ada pada kekuatan kita, ada pada mata kita, ada pada telinga kita. Telinga kita, Masya Allah luar biasa. Kita bisa mendapatkan berbagai macam karunia dan ampunan Allah melalui telinga. Kita bisa mendengar yang bermanfaat. Kita bisa mendengar penjelasan tentang iman, tentang takut kepada Allah. Makin jadi beriman lagi kita, makin tambah keyakinan kita. Kita bisa mendengar firman-firman Allah. Kita masih bisa mendengar pikir-pikir dari orang lain yang kemudian pengaruhnya luar biasa. Mata juga kita bisa melihat tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran yang dengannya kita bisa baca. Kita pahami, kita renungkan. Kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah dengan mata kepala kita. Musibah-musibah yang terjadi yang menunjukkan di situ keagungan dan kekuasaan Allah juga kita bisa lihat. Di situ kita bisa menambah pengetahuan. Hati ini bisa berzikir, kekuatan kita bisa berbuat. Memohon kepada Allah, Allahumma ti'ana asma'ina wa abasarina wa quwwatina ma. Jadikan kami orang yang bisa menikmati, menjadikan ini sebagai kenikmatan yang menambah iman. Jadikan kami selagi masih hidup,
Telinga kami jadikan telinga yang bermanfaat. Mata kami mata yang bermanfaat, yang dengannya kami banyak mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat kami. Kekuatan pun dia yang Allah selagi masih hidup anugerahkan kepada kami. Sehingga mata kita mata yang bermanfaat. Punya telinga bukan malah menambah dosa-dosa. Punya mata pun demikian juga, punya kekuatan pun sama. Semuanya semata-mata hanya untuk membuahkan ketaatan, membuahkan iman dan keyakinan yang benar. Wa ja'alhul waritha minna. Ini juga kata Allah, dan jadikan ya Allah al-warith al-minna. Jadikan bagi kami ya Allah terus ini sampai ayat kami, ayat pertama, wa ja'alhul waritha minna. Jadikan kami bisa menikmati telinga, mata dan kekuatan sampai akhir ayat kami ya Allah. Mana yang pertama, makna yang kedua adalah nanti kalau kami telah meninggal, jadikanlah kami selalu orang yang diingat, yang disebut oleh orang-orang yang masih, yang disebut-sebut apa? Kebaikannya. Disebut-sebut apa? Dengan doa-doa. Dan kita kalau meninggal dunia, manusia kalau meninggal dunia itu dibagi jadi tiga. Yang pertama meninggal dunia, kita senang dengannya. Alhamdulillah orang telah meninggal dunia. Katakan nggak dari dulu saja dia meninggal dunia. Karena kejahatannya, karena keburukannya, keonarannya. Tabrak mobil, hancur. Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya alhamdulillah telah tahu siapa orangnya. Senang. Bukanlah sedih, bukan mendoakan. Yang kedua, ada orang meninggal dunia, walaupun dia punya rumah besar, dihiasi dengan mobil-mobil, dengan taman-taman, punya perusahaan-perusahaan. Masyarakatnya ketika dia meninggal dunia, udah meninggal. Iya, kapan? Siang ya, harus sebanyak itu, mana segede itu. Sayang banget. Kan ada gitu ya. Jadi yang disayangkan adalah apanya? Padahal kan itu tetangganya sendiri. Orang yang kenal sama dia. Oh ya inilah benar aja. Banyak. Dingin. Biasa-biasa saja. Setelah itu udah meninggal, udah hilang seperti orang itu nggak pernah ada. Paling kalau lewat teman, udah meninggal kemarin itu. Aja. Udah meninggal setahun yang lalu. Yang ketiga, dia meninggal. Semuanya bersedih. Semuanya berduka. Ingin turut mensolatkannya. Datang dari mana-mana ingin mendengar itu sedih, langsung menangis. Padahal tidak ada hubungan keluarga. Diingat terus, dikenang terus. Udah 2 tahun, 3 tahun. Dikenang terus. Apanya? Biasa. Apanya? Kebaikan. Apanya? Kemuliaannya. Udah banyak amal-amal solehnya yang dirasakan oleh manusia. Yang merasakan amal-amal solehnya itulah yang mengenang. Dia orang yang baik. Nah ketika ingat itu langsung doa. Semoga Allah. Sudah pada hari kematiannya yang mensolatkannya luar biasa banyaknya. Sampai muncul gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Pada saat dia meninggal dunia. Datang dari berbagai macam daerah. Ada yang nggak sempat dari kubur, datang ke kuburannya, sholat di kuburannya di situ. Tidak berhenti di situ. Sampai 10 tahun kemudian ketika ingat kepadanya, selalu mendoakan. Ya seperti saya lah yang banyak berutang budi kepada Kiai yang dikotor. Sampai saat ini alhamdulillah selalu mendoakan beliau. Ingat terus, nggak bisa nggak ingat. Setiap ingat mendoakannya, mohonkan ampun pada Allah, ditinggikan derajatnya setiap. Kita jadi orang yang setiap saat selalu diingat oleh orang-orang yang diingat itu kebaikan-kebaikan yang disertai dengan doa. Nah, untuk bisa ke sana, nah ini berarti kita kalau begitu berdoa kepada Allah meminta supaya
kita ini menjadi orang yang ada manfaatnya bagi orang, ada jasa-jasa yang kita tinggalkan dalam kehidupan. Dokter walaupun dokter, kalau dipikir seperti saya pintas, dokter itu berjasa. Ya. Cuma kemudian seperti hapus jasa itu ketika kita datang ke dokter atau orang yang sakit yang tidak mampu datang ke dokter, dokter nggak mau menangani masalahnya kecuali kalau ada duit. Ya. Udah sembuh orang itu bukan bersyukur kepada dokter, dibayar. Ya kan? Kan terkesan. Nah, pada saat yang seperti itu orang kepepet sudah nggak bisa apa-apa, kalau nggak dioperasi menurut ilmu pengetahuan kedokteran ini akan mengancam nyawa. Dia sudah putus asa, tiba-tiba ada orang yang berbelas kasih menanggung semua biaya operasi semua. Dia tidak menjalankan proses bagaimana dia operasi. Orang yang ngasih duit yang menjalankannya dokter dengan itu. Coba siapa yang paling berpesan, yang paling berkenang dalam kehidupan pasien? Dia sembuh. Siapa yang paling dia ingat? Yang punya duit. Kalau ke dokternya udah. Karena dia memberikan sesuatu tanpa menginginkan imbalan. Jasa-jasa dan kebaikan. Jasa kebaikan itu berbagai macam bentuk. Bisa nasihat yang membuat orang kemudian bisa menjalankan kehidupan dengan tegak, termotivasi, bisa membantu, bisa memberikan pekerjaan, bisa apa saja yang sifatnya bermanfaat, bernilai dalam kehidupan. Itulah yang membuat orang kemudian selalu diingat dengan ingatan yang disertai dengan doa-doa, dengan disebut-sebut kebaikan. Ini juga yang menjadi doanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mengatakan waj'alni lisana sidqin fil akhir. Jadikanlah aku ini ya Allah menjadi tutur kata yang baik bagi orang-orang generasi-generasi selanjutnya. Maka mengingat Nabi Ibrahim, yang diingat adalah kebaikannya, jasanya, cintanya kepada Allah, semuanya keteladanan. Mengingat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang kita ingat semuanya adalah pengorbanan, jasa, perjuangan, kecintaannya kepada umat yang terus mengalirkan pahala. Ini doa. Waj'alul waritha minna. Waj'al fa'rana 'ala man zalamana, ya Allah, jadikanlah dendam kami itu kepada orang yang zalim kepada kami. Kalau enggak zalim jangan ada rasa dendam. Dan engkau yang bisa membalaskannya hanya engkau saja ya. Waj'al fa'rana, dan jadikanlah dendam kami itu kau yang membalaskannya kepada orang yang menzalimi kami. Nah, ini berikutnya. Masya Allah, luar biasa di doa. La taj'al musibatan fi. Jangan kau jadikan musibah kami itu dalam urusan agama. Kalau kayak di figur tadi itu namanya musibah di dunia. Musibah dalam urusan agama. Orang dimurtadkan, orang dikeluarkan imannya dipaksa, cekokin dengan berbagai macam cara. Itu hanya musibah dalam agama. Musibah dalam agama. Maka memohon kepada Allah tengah-tengah yang keadaan kita seperti ini, memohon kepada Allah agar musibah-musibah itu jangan dalam masalah. Wala taj'al musibatan fi dinina. Kalau urusan harta bisa dicari. Kalau jiwa kembali kepada Allah. Tapi kalau agama mati dalam keadaan tidak usul bagaimana? Apa artinya kemudian hidup yang pernah kita jalani selama ini kemudian berujung dengan kesengsaraan? Jangan kau jadikan musibah kami ya Allah dalam urusan agama kami. Wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan kau jadikan ya Allah dunia ini
puncak dari segala keinginan-keinginan kami. Jangan sampai jadikan dunia ini tujuan hidup kami, ya Allah. Jadi kita selama hidup ini yang muda maupun yang tua, ya apalagi yang tua, yang muda, jangan kemudian menjadikan tujuan hidupnya dunia. Ya, bikin rumah yang itu apa? Memang tujuan. Tapi bukan tujuan. Tujuan perantara semuanya. Apapun itu, semuanya tujuan perantara. Jangan akhir segala tujuan. La tajal dunia ya yang menjadikan dunia ini sebagai puncak dari al-burhamina, keinginan kami yang paling besar. Wala mablagha ilmina, dan juga puncak dan kau jadikan sebagai puncak pengetahuan kami. Akhirat tidak tahu sama sekali neraka, surga, tidak tahu gimana perincian semuanya. Tapi tentang urusan dunia tadi harta, bagaimana dapatkan semuanya udah di sini semuanya bisa menjelaskan sejelas-jelasnya. Tapi tentang kehidupan akhirat, tentang kebahagiaan akhirat, tidak punya pengetahuan, hanya sekedar akhirnya tidak punya rasa rindu kepada surga, tidak punya rasa takut kepada neraka. Karena pengetahuannya sangat sederhana. Tentang kiamat, ya kata orang kiamat gitu aja. Gimana segalanya? Jadi sampai jadi keyakinan belum. Jadi iman yang sesungguhnya aja belum, apalagi jadi keyakinan. La taj'alid dunya ya akbar hamina wala mablagha ilmin. Jangan kau jadikan sebagai keinginan kami yang paling besar, dan jangan pula sebagai pengetahuan kami yang paling tinggi. Di dunia, kita hidup di dunia untuk bekal, bukan untuk selama-lamanya. Yang perlu kita yang sudah tua, pengalaman hidup ini, yang kita perlu transfer ilmu lah tentang bagaimana dunia ini yang sudah kita alami. Kita kalau sudah berusia 50 tahun ke atas kan dunia ini sudah selesai lah. Kenapa harus selesai? Kenapa harus selesai? Karena memang jasad kita aja sudah tidak bersahabat. Ya, keinginan masih tetap aja, tapi ya kita harus memang pasrah, memang harus menerima kenyataan. Kenyataannya apa? Udah putih semua, semua udah ribet begini, meminta bekerja dimanapun ditolak orang, dan nggak diterima, malah yang sudah bekerja dipensiunkan, suruh istirahat aja, nggak perlu lagi gitu ya, udah siap di rumah, udah konsentrasi beribadah, dan biasanya juga sudah disertai dengan berbagai macam istirahat tinggi, lagi ada yang masalah jantung, masalah tipe, macam-macam. Pengalaman kita, ternyata ujung-ujungnya begini nih. Pernah berpuasa begini, ujung-ujungnya juga begini. Tapi apa yang harus ditinggalkan? Dalam kekuasaan, dalam harta yang sudah kita peroleh itu. Jadi apa semuanya? Apa ceritanya dari semua itu? Itu yang harus kita jadikan. Ternyata dunia ini benar-benar permainan betul-betul kayak catur gitu. Laibun walahun, game. Sudah game udah selesai, game over. Wala tusallid alaina, ini juga yang terakhir. Wala tusallid alaina man la yakhaf wa la yarhamna. Jangan kau kuasakan kepada kami ya Allah. Yang kau berikan kekuasaan kepada kami yang menguasai kami ini, jangan orang-orang yang tidak sayang kepada kami, yang tidak takut kepada Engkau ya Allah. Artinya berikanlah kepada kami penguasa yang takut kepada Engkau, yang sayang kepada kami. Sehingga ya kita dimanapun kita berada, kita selalu terlindungi dan dijaga. Ya, ini perhatian jamaah sekalian. Jadi doanya adalah berbunyi Allahumma
Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarham. Ini doa nanti bisa kalau memang nanti harus kita cetak buat mulai berasumpah kita akan buat aja nanti doa ya gitu ya. Oke. Ini doa kita yang sangat penting. Di situ kita kelihatan itu kita yang seperti itu, orang yang seperti itu benar-benar selalu takarub kepada Allah, selalu kembali kepada Allah dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam hidup. Demikian yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, menjadikan kita orang-orang yang diridhoinya dan dirahmatinya, dan Allah lindungi kita dari wabah, dari musibah yang sedang menimpa semua ini, dan semoga Allah yang Rahmanur Rahim segera mengangkat musibah-musibah ini, dan yang penting mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangsa kita, bangsa muslim ini yang ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.